tetapi yang sudah kita persiapkan ini ada satu. Di mana kegiatan kita hari ini demo terkait dengan pupuk cair. Nah, pupuk cair ini akan dibawakan oleh sepuh kita, oleh mentor kita yang sudah ahli. Sepuh bukan berarti umur loh ya, sepuh tetapi dengan pengalaman yang sangat baik. Nah, beliau ini salah satu aktivis pemberdayaan kita untuk di wilayah Kutim. Banyak pengalaman, banyak ilmu, dan banyak pengetahuan terkait dengan pemberdayaan. Nah, kita sudah berkomunikasi sama beliau, mana yang paling sederhana dan paling cepat dibuat, yaitu yang ini pupuk cair. Nah, pupuk cair ini, daripada ibu-ibu di rumah buang limbah makanannya, sampah makanannya, mending diolah menjadi pupuk yang bisa menyuburkan tanaman-tanaman kita. Nah, pada hari ini Pak Mat Siang, beliau akan mendemonstrasikan, mencontohkan untuk membuat bagaimana cara buat pupuk cair ini. Nah, maka nanti kita harapkan kita hadir di sini untuk melihat, mengamati, barangkali bisa kita terapkan di rumah atau di TP kita masing-masing. Nah, ini beliau bisa nanti di sharing. Bapak Ibu kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, silahkan bertanya. Ini saatnya kita bersharing, ini saatnya kita pemberdayaan. Beliau akan menunjukkan ini bahan-bahan yang dipersiapkan, ini bahan-bahan yang harus digunakan. Kemudian apa saja sampah atau limbah rumah tangga yang bisa dan boleh digunakan untuk menggunakan dalam hal pupuk cair. Nah, beliau. Baik, terima kasih Dok atas sudah kesabarannya. Sebelum saya mulai, dengan melihat barang yang ada di depan ini sudah ada kebayang belum? Masa biru. Coba dilihat dulu. Ada drum. Kosong ya, kosong ya, kosong ya. Baik. Di sini ada yang punya tanaman pekarangan belum? Apa aja? Selama ini ada perlakuan? Udah tanam gitu aja. Baik, hari ini kita akan demo bukan membuat proses POC-nya atau pupuk cairnya, tapi bagaimana kita memperoleh. Masih ingat enggak? Biasanya setiap event, terutama kita di CU, biasa disebut di nilai-nilai CU. Apa yang paling menonjol di sana? Ramah lingkungan kan? Saya tidak mengajak kita untuk berpikir terlalu luas, tapi kita berpikir di rumah tangga kita dulu. Di sana pasti ada sampah. Biasa di rumah tangga itu menghasilkan berapa jenis sampah? Berarti intinya sampah organik dan non organik. Hari ini kita akan demo pembuatannya, bagaimana kita memperoleh sampah POC, tapi sekaligus kita memisahkan antara ambas dan cair. Kita langsung. Ada yang tahu nama barang ini? Tutup pipa. Ini namanya shock drag biasa dipakai. Kontrol, dalam arti itu ketika sudah, nah yang kita mau buat ini lebih ke yang sistem otomatis, sehingga ketika kita udah isi nggak perlu kita bongkar, tapi kita akan pasang ini untuk kontrolnya. Mana yang turun bawah kita perkirakan itu sudah terurai, itu akan kita keluarkan. Perlu ya? Sudah pasti tahu. Nah, ini mata bor untuk melawangnya. Ada yang bisa bantu kan? Kita ambil jarak misalnya 50 ketinggiannya. 30 deh kayaknya.
Perkiraan berapa liter itu Pak? 30. Berapa liter bapak-bapak yang Perkiraan berapa liter? 50. Baik. Kita sepakat 50 kan? Terlalu tinggi Pak. 30 aja. 30 nanti di sini sebenarnya. Baik, tandain Pak. Tandain. 30. Oke. Terus ini nanti untuk menjadi lubang kontrolnya. Dan nanti ketika sampah itu sudah sekiranya lama di dalam, kita harus dikeluarkan. Nah, terus kita kembali untuk cairnya. Kelihatan Tapi ibu-ibu, ada kelihatan? Kelihatan yang lain? pasangan keran. Nanti Pak, kita lanjut. Ukur dulu Pak. Ambil 50. 5 cm atau 10 cm tujuannya biasanya ini kan akan ada saringannya. Yang halus akan masuk ke dalam, berarti endapannya yang harus kita jaga. Jadi supaya nggak sumbat, jadi kita naikkan sedikit. Ya. Ya. Oh yang sini. Dari sini Pak. Ayo Pepet. Oi. Ini sudah biasa ngebor Pak. Oke. Pepet kalau Lihat mantap bor ini, mantap bor. kosong. Tomatus nggak di sini? Masih kosong Pak, masih kosong. Pojok ke susu orang-orang. Ya, sekarang buat keran Pak ya. Sekarang kita buat untuk lubang pipa, untuk keran. Untuk keran ya. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak. Alon-alon. Oh. Sekarang kita tinggal ini. Ini kenapa harus dilem? Karena ini menyangkut masalah air. Kalau nggak dilem, akan merembes keluar. Sana Pak. Udah ada paku itu. Ketemu dia. Oke. Ada yang mau coba? Fungsinya lubang ini supaya untuk air yang dari atas bisa turun ke bawah. Beda dengan yang satu. Yang satu apa? Untuk ampasnya. Ampasnya nanti ambil di sini. Jadi kayak model yang biasa itu kan mereka tidak pakai lubang kontrol. Jadi kita sudah penuh, kita bongkar lagi. Ini lebih praktis. Jadi yang lama ini kan dia akan semakin diurai kan, semakin hancur. Itu yang kita keluar dulu. Nanti dia turun lagi. Prosesnya seperti itu. Sambil dikontrol untuk uang airnya. Dan juga yang harus dipastikan di sekitar sini. Karena kan akan berhubungan dengan air kan. Kalau bocor dia akan merembes. Rangka bawah untuk penyangga saringan. Penyangga yang di bawah ini harus ukuran di bawahnya lubang kontrol.
Sekarang penyangganya model gini. Kenapa ini nggak dipasang langsung? Biasanya dia akan agak susah masuknya. Jadi kita mulai memasukkan satu persatu. Fokus ya. Oke. Kita pasang penyangga saringan ya. Ini penyangga saringan ya. Dilihat dulu. Dilihat dulu. Posisi penyangga harus di bawah. Oh, seperti itu ya. Mantap. Ya. Nanti saringan biasanya berbeda-beda ketebalan ya. Kalau ketebalannya misalnya setengah mili, kita belah lagi. Karena kalau tebal agak susah kita. Tipis nggak perlu kita belah. Terus untuk penyangga di dalam, kan kelihatan kan agak ribet kan. Ada yang paling praktis sebenarnya, tapi kita bolongin lewat sini. Kiri kanan. Tapi pastikan lubangnya itu tidak terjadi kebocoran. Boleh dilihat? Modelnya seperti awas, nah, oke, sudah masuk Pak, sudah masuk. Sudah masuk. Ibu ya tahu. Diputar. Oh, diputar-putar kah? Iya supaya enak masuknya. Oh, iya. Bisa jawab pertanyaan Pak Matus ya. Sampah dapur sama sampah meja. Intinya kita pahamin dulu, sampah ini kan sampah basah. Sepanjang di meja itu asal jangan piring yang masuk, Pak. Kalau piring yang masuk nggak bisa cair masalahnya. Jadi sepanjang itu masih sampah basah, itu bisa. Iya. Stainless. Kalau kita buat kayak gini kan kita memperhitungkan biaya. Tinggi mana biaya stainless dengan tong biasa gini. Itu yang pertama. Ya, instalasinya juga gampang nggak kita instalasi kalau stainless. Terus untuk tong drum besi, kembali lagi kan kualitasnya. Kira-kira kalau dikasih basah terus, besi itu aman nggak, berkarat nggak? Nah, tetap yang efektif itu adalah tong plastik. Cuma itu tadi yang agak rumit kelihatan kan dia belum masang di penyangganya. Tapi tadi solusinya, kalau sekali ibu-ibu agak sulit, lubangin aja. Kiri kanan. Betul. Tapi pastikan dilem, karena kalau airnya penuh, dia akan meluap keluar. Kelihatannya agak jorok biasanya. Dia akan menetes kalau ini. Baik Pak, idealnya itu 1 bulan. Dan juga kembali ke jenis sampahnya. Jenis sampah yang gampang busuk atau kalau seperti kayak kulit pisang ini kan agak lambat biasa, agak lama. Kalau kangkung atau bayam itu biasa cepat. Terus kenapa harus ditutup? Karena itu untuk menghindari biasanya tadi ada ibu yang pernah buat komposter rumah begitu. Oke, Bu, boleh saya sebentar Bu? Boleh saya mau tahu sebentar? Saat ibu proses buat, aromanya seperti apa? Bau ya? Perlakuan seperti apa Bu? Tutup gitu aja? Ada perlakuan lain? Nah, masalah yang benar seperti itu. Setiap kita buang sampah, makanya setiap dekat gentong itu ditutupnya kita sediakan yang N4 sudah tercampur air gula. Setiap kita masukkan sampah basah, kita siram sedikit. Karena untuk membantu proses penguraiannya. Setiap masuk siram lagi, setiap masuk siram lagi. Makanya harus ditutup, tutup rapat. Biasanya yang akan membantu proses yang aroma yang enggak ini biasanya kan lalat kan. Makanya yang biarkan terbuka.
Biasanya ideal itu satu bulan. 1 bulan itu kita sudah kontrol. Misalnya kalau kita kontrol, kita kan sudah buka ini kan. Biasanya kan kita akan betul atau gimana? Kalau enggak ya kita tutup lagi. Biasanya kan tergantung jenis sampahnya. Ada yang cepat diurai, ada yang lambat. Inilah tujuan lubang kontrol. Misalnya saya katakan 1 bulan, belum tentu 1 bulan, tergantung lagi. Jadi kuncinya alangkah bagusnya kita kontrol di sini. Boleh Pak, semua sampah basah Pak. Ya, kalau penggunaannya itu kita pastikan di cairannya itu masih ada aroma Pak. Biasanya kalau proses proyek itu yang sudah jadi itu kan nggak ada aroma. Berarti kalau ada aroma itu berarti gasnya masih ada. Tapi kita juga pastikan gasnya tinggi atau rendah. Nanti setelah kita buat 3/5, maksudnya 3 liter per 5 liter. Kita coba lihat. Kalau aromanya masih tinggi, berarti kita tambah lagi. Tambah air lagi. Itu tergantung kalau airnya. Biasanya untuk memastikan gas kan biasanya dia pastikan ada gasnya. Nanti proses itu juga penggunaan media padatnya kita dikeluarkan dulu, biarkan dia menguap dulu pada penggunaan. Boleh kita gunakan langsung tapi kita lihat jaraknya. Kalau untuk jenis penggunaan ini sih semua tanaman. Nah kalau ditanya berapa kandungannya untuk sejauh ini kita belum cek Pak. Itu kita nggak bisa sampaikan harus sekian dah. Itu harus kita labkan dulu. Bisa kita pastikan perkiraan bisa, tapi kan melanggar istilahnya kalau orang dokter bilang kode etik. Kita harus hasil itu harus lab dulu. Tapi ada namanya pupuk yang lebih padat, yang kita katakannya lebih kentalnya sama yang cairnya. Betul. Gitu kan? Ya yang pertama itu berarti itu yang sarinya. Nah, biasanya kalau proses pembusukannya udah mulai proses yang sangat matang sekali, biasanya dia akan lewati lubang tadi Pak. Maka dia akan ada endapannya. Ya kita ambil yang pertama yang memang terendap di situ ya. Betul. Terus kita tuang air lagi di situ untuk menghasilkan pupuk. Enggak Mas, proses saat kita masukkan air itu kan sudah tercampur mol kan. Nggak usah tambah air lain. Tujuannya dari mol itu kan untuk membantu proses penguraian tadi. Betul. Kalau jenis yang tanaman keras kayak bobohan tuh bisa. Cuma tinggal dosisnya. Dosisnya yang perlu betul banyak. Biasanya kalau yang tanaman sayur mayur ini kan atau kayak lombok, kayak sawi itu biasanya kelihatan. Paling berapa minggu tuh udah kelihatan. Kalau jenis kayak tanaman keras kayak bobohan itu memang butuh proses yang ini. Dan juga butuh banyak juga. Nah, bisa digunakan untuk sayur, untuk bunga juga bisa. Terkecuali bunga bang kayak nggak bisa. Bunga sih.